Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Anwar, mahasiswa Magister Science Management, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Anteseden Sikap pada Perilaku Hijau dengan Altruisme sebagai pondasi studi pada perilaku membawa tas belanja sendiri. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu yang pertama, banyak penelitian mengkaji mengenai perilaku hijau karena adanya peningkatan kesadaran akan lingkungan. Ada berbagai permasalahan berkelanjutan yang menjadi ancaman dunia seperti pencemaran air, pemanasan global, perubahan iklim, dan penipisan sumber daya alam. Yang kedua, salah satu masalah lingkungan yang menjadi perhatian dunia yakni mengenai sampah plastik yang ada di daratan dan lautan. Menurut Fazeli dan kawan-kawan tahun 2018. Menurut Jambek dan kawan-kawan tahun 2015, Indonesia menempati urutan kedua penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo untuk melakukan penerapan kebijakan pembatasan kantong plastik saat berbelanja untuk mengurangi sampah plastik. Pemerintah dan APRindo menerapkan kantong plastik berbayar agar konsumen dapat melakukan peralihan dari kantong plastik ke tas belanja sendiri. Untuk melaksanakan himbauan dari APRindo, toko retail dan wholesale mendorong konsumen untuk membawa tas belanja sendiri sebagai pengganti kantong plastik. Retail dan pusat perbelanjaan yang menerapkan kantong plastik berbayar antara lain Carrefour, Superindo, Transmart, Alfamart, Indomaret, dan Giant menurut KLHK tahun 2016. Pengetahuan lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dari sikap. Pengetahuan lingkungan memiliki pengaruh positif pada sikap. Menurut Franz Andres dan Martinez Salinas tahun 2007, Smith dan Palladino tahun 2010. Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Udin dan Khan tahun 2018. Faktor penentu lain dari sikap yaitu efektivitas konsumen yang dipersepsikan. Penelitian yang dilakukan oleh Jaiswal dan Khan tahun 2018 menemukan bahwa efektivitas konsumen yang dipersepsikan memiliki pengaruh yang signifikan pada sikap. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Zhao dan kawan-kawan tahun 2014. Penelitian ini menggunakan model Theory of Planned Behavior atau TPB yang ingin mengetahui hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan pada perilaku hijau. Ramayah dan kawan-kawan tahun 2012 melakukan penelitian yang berfokus pada sikap dan perilaku hijau dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan. Penelitian Haynes tahun 1987 dan Tilikidau tahun 2007 menemukan bahwa sikap memiliki pengaruh positif pada perilaku hijau. Variabel berikutnya yang mempengaruhi perilaku hijau yaitu norma subjektif. Penelitian yang dilakukan oleh Bill dan Togerson tahun 2007 menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif pada perilaku hijau. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fazeli dan kawan-kawan tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Chaudhary dan Wisai tahun 2018 menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh positif pada perilaku hijau. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Ogimoyi dan kawan-kawan tahun 2020 dan Kumar tahun 2021. Altruisme merupakan salah satu pendorong utama dalam nilai-nilai perilaku konsumen hijau. Penelitian Teng dan kawan-kawan tahun 2015 menunjukkan bahwa altruisme dapat memengaruhi sikap dan perilaku hijau. Stern dan kawan-kawan tahun 1999 mengatakan bahwa variabel altruisme dapat memoderasi pengaruh sikap pada perilaku hijau.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, beberapa penelitian seperti Strawhan dan Roberts tahun 1999, Mustafa tahun 2007, Choi dan Kim tahun 2005, Paul dan kawan-kawan tahun 2016, Kumar dan kawan-kawan tahun 2017, masih jarang penelitian yang memasukkan faktor-faktor seperti pengetahuan lingkungan dan efektivitas konsumen yang dipersepsikan. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan untuk memasukkan beberapa faktor tersebut dengan sikap untuk mengukur perilaku hijau. Yang kedua, terdapat pengaruh yang tidak konsisten dari sikap pada perilaku hijau. Beberapa penelitian seperti Bamberg dan Moser tahun 2007, Tender dan Wolfingkas tahun 2003, Hauser dan kawan tahun 2013, Pino dan kawan tahun 2021, Zhao dan kawan tahun 2013 menyatakan bahwa sikap memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku hijau. Sedangkan penelitian Pitti tahun 2001 dan Moser tahun 2015 menyatakan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku hijau. Yang ketiga, ada pengaruh yang tidak konsisten dari altruisme pada perilaku hijau. Penelitian Magnusson dan kawan tahun 2003 menyebutkan bahwa altruisme tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku hijau, sedangkan penelitian Gill dan kawan tahun 2005 menyatakan bahwa altruisme memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku hijau. Adanya pola pengaruh yang tidak konsisten antara altruisme pada perilaku hijau menunjukkan bahwa altruisme yang dikemukakan oleh Schwartz tahun 2009 memiliki potensi untuk memoderasi antara sikap dan perilaku hijau. Terdapat 6 pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah pengetahuan lingkungan berpengaruh positif pada sikap? Yang kedua, apakah efektivitas konsumen yang dipersepsikan berpengaruh positif pada sikap? Yang ketiga, apakah sikap berpengaruh positif pada perilaku hijau? Yang keempat, apakah norma subjektif berpengaruh positif pada perilaku hijau? Yang kelima, apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif pada perilaku hijau? Yang keenam, apakah altruisme memiliki efek moderasi pada sikap dan perilaku hijau? Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah menjawab dari pertanyaan penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literatur dan studi empiris mengenai pemahaman dan mengurangi hubungan perilaku sikap konsumen dan konteks konsumsi hijau, serta memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang hubungan perilaku sikap dan faktor lain yang memengaruhi perilaku hijau. Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan pengecer. Bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK disarankan untuk melakukan kampanye kembali penggunaan tas belanja sendiri dengan mengikutsertakan pengecer. Misalnya dengan menetapkan harga kantong plastik menjadi lebih mahal, yaitu Rp1.000. Program lain yang dapat dilakukan yaitu pada periode tertentu pengecer tidak menyediakan kantong plastik sama sekali, namun menyediakan tas belanja dengan harga diskon. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB. Teori TPB yang dirancang oleh Agen tahun 1991 antara lain sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan perilaku. Yang kedua, teori Value Belief Norm. Teori Value Belief Norm atau VBN menjelaskan bahwa perilaku ramah lingkungan terjadi sebagai tanggapan dari norma moral seseorang. Teori ini mengemukakan 3 orientasi nilai, antara lain egoisme atau fokus pada diri sendiri dalam hubungannya dengan lingkungan. Altruisme, fokus pada orang lain dalam hubungannya dengan lingkungan. Dan biosfer, fokus pada lingkungan. Seseorang yang mempunyai nilai altruisme akan mendukung perilaku hijau yang menjadi respon moral individu menurut Suami dan kawan-kawan tahun 2010, De Groot dan Steck tahun 2008, dan Stern dan kawan-kawan tahun 1999. Penelitian ini mengemukakan teori Value Belief Norm atau VBN
untuk menjelaskan variabel pengetahuan lingkungan dan altruisme. Hipotesis yang dirancang dalam penelitian ini ada 6, yaitu yang pertama, menguji pengaruh pengetahuan lingkungan pada sikap. Yang kedua, menguji pengaruh aktivitas konsumen yang dipersepsikan pada sikap. Yang ketiga, menguji pengaruh sikap pada perilaku hijau. Yang keempat, menguji pengaruh norma subjektif pada perilaku hijau. Yang kelima, menguji pengaruh kontrol keberlakuan yang dipersepsikan pada perilaku hijau. Yang keenam, menguji pengaruh efek moderasi altruisme pada sikap dan perilaku hijau. Berikut ini adalah model dalam penelitian saya. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu explanatory. Penelitian explanatory digunakan untuk menentukan apakah satu atau lebih variabel menjelaskan sebab atau akibat dari variabel lainnya menurut Cooper dan Schindler tahun 2014 halaman 653. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian dari pendekatan kuantitatif adalah menguji suatu teori menurut Cooper dan Schindler tahun 2014 halaman 146. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional, yakni data yang dikumpulkan dalam satu titik waktu tertentu menurut Skara dan Buki tahun 2016 halaman 104. Penelitian ini menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi secara langsung dari tangan pertama yang bersumber dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berbelanja pada toko retail atau swalayan. Responden yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini memiliki dua kriteria. Kriteria yang pertama, individu yang berusia 17 tahun ke atas. Kriteria umur responden tersebut mencerminkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan sendiri. Menurut Wong dan kawan tahun 2006, Udin dan Khan tahun 2016. Kriteria yang kedua, individu yang mempunyai pengalaman dalam menggunakan produk ramah lingkungan belanja sendiri. Berikut ini adalah definisi operasional dari masing-masing variabel yang saya gunakan. Yang pertama, pengetahuan lingkungan. Sejauh mana seseorang merasa memahami permasalahan lingkungan dan ekosistem. Ada 5 item indikator menggunakan skala Likert, sumber dari Friesel dan Law tahun 2003, Mustafa tahun 2007. Yang kedua, efektivitas konsumen yang dipersepsikan merupakan persepsi individu tentang gambaran yang dimiliki tentang pengurangan limbah secara efektif. Ada 4 item indikator menggunakan skala Likert, sumber dari Hans dan Doran tahun 2020 dan Strouhan dan Roberts tahun 1999. Yang ketiga, sikap merupakan evaluasi seseorang tentang penggunaan tas belanja sendiri dengan tujuan melestarikan lingkungan. Di sini ada 4 item indikator skala Likert, sumber dari Liao dan kawan-kawan tahun 2020 dan Teng dan kawan-kawan tahun 2015. Yang keempat, norma subjektif merupakan sejauh mana individu mendapat tekanan dari orang yang dianggap penting seperti keluarga, teman, kolega untuk menggunakan tas belanja sendiri. Ada 4 item indikator menggunakan skala Likert, sumber dari Chowdhury dan Mise tahun 2018, Kumar tahun 2012. Yang kelima, kontrol keberlakuan yang dipersepsikan merupakan sejauh mana konsumen mempersepsikan bahwa individu dapat mengontrol perilaku pada tindakan menggunakan tas belanja sendiri. Di sini ada 4 item indikator menggunakan skala Likert, sumber dari Al-Swidi dan kawan-kawan tahun 2015 dan Maicum dan kawan-kawan tahun 2016. Yang keenam, altruisme merupakan sejauh mana seseorang mementingkan kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan materi apapun. Ini ada 2 item indikator menggunakan skala Likert, sumber dari Aston tahun 1980 dan Teng dan kawan tahun 2015. Yang ketujuh, perilaku hijau merupakan sejauh mana seseorang untuk selalu peduli terhadap permasalahan lingkungan. Di sini ada 6 item indikator menggunakan skala Likert, sumber dari Franz Arlen dan Martinez tahun 2007 dan Ogi Moi dan kawan-kawan tahun 2020. Berikut ini adalah uji instrumen. Yang pertama, validitas wajah. Validitas wajah dalam penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing. Yang kedua, validitas konten. Validitas konten diperlukan dalam penelitian ini untuk mendefinisikan suatu konstruk
dengan mencocokkan literatur yang sudah ada. Yang ketiga, validitas kontrak. Dalam validitas kontrak ada dua pengujian validitas. Yang pertama, validitas konvergen, sejauh mana skor pada satu skala berkorelasi dengan skor skala lain untuk menilai suatu kontrak yang sama. Uji validitas konvergen menggunakan nilai AVE yang lebih besar dari 0,5 atau dengan melihat nilai faktor loading yang lebih besar dari 0,5 menurut Cooper dan Snyder tahun 2014 halaman 259. Yang kedua, dalam validitas kontrak ada validitas diskriminan, mana skor pada skala tidak memiliki korelasi dengan skor dari skala yang dirancang untuk menilai kontrak yang berbeda menurut Cooper dan Snyder tahun 2014 halaman 259. Uji instrumen yang keempat, reliabilitas, merupakan pengujian konsistensi internal dapat dilakukan dengan menggunakan composite reliability. Menurut Hare dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 123 menunjukkan bahwa nilai composite reliability harus melebihi 0,70. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Variance Based SEM atau VLSM. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Smart VLS. Teknik analisis data menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama outer model atau model pengukuran seperti validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir adalah inner model atau model struktural seperti pengujian hipotesis, pemediasi, dan pemoderasi. Menurut Hare dan kawan 2014 halaman 27. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menetapkan nilai signifikansi p-value 5% atau alfa sama dengan 0,05 dan koefisien jalur menurut Hare dan kawan tahun 2014 halaman 157 hingga 158. Berikut ini adalah analisis data dan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyebarkan langsung kepada responden dengan menggunakan Google Form. Penyebaran kuesioner selama 4 hari terhitung sejak tanggal 21 hingga 24 Juni 2021. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kuesioner asli bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk menyesuaikan konteks penelitian di Indonesia. Tingkat pengembalian kuesioner berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan diperoleh sebanyak 200 kuesioner. Sebanyak 5 kuesioner tidak dapat dianalisis karena tidak memenuhi kriteria. Sehingga dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan sebanyak 195. Adapun profil responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan berusia 23 hingga 28 tahun, belum menikah, pendidikan terakhir sarjana atau S1, pekerjaan, pelajar atau mahasiswa. Adapun besarnya pengeluaran per bulan sebesar 1.500.000 hingga 2 juta, berdomisili Jawa Tengah, tempat belanja yang biasa dikunjungi Indomaret, frekuensi penggunaan tas belanja responden yakni kadang-kadang karena sering lupa membawa. Hasil uji validitas konvergen. Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen, didapatkan hasil seluruh nilai faktor loading pada semua kontrak lebih dari 0,5. Dan apabila dilihat dari nilai AVE, juga memiliki nilai AVE lebih dari 0,5. Artinya bahwa seluruh item-item pertanyaan dalam penelitian ini valid secara konvergen dan memiliki validitas konvergen yang baik. Oleh karena itu, seluruh item-item pernyataan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan, nilai yang ada pada garis diagonal lebih besar pada konstrak yang sama dibandingkan nilai pada konstrak lainnya. Ada satu kolom. Nilai yang ada pada garis diagonal menunjukkan nilai akar kuadrat AVS, sedangkan nilai yang bukan pada garis diagonal merupakan nilai korelasi antara konstrak lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa masing-masing konstrak tidak saling berasosiasi atau saling divergen. Artinya bahwa seluruh konstrak yang digunakan dalam penelitian ini valid secara diskriminan dan memiliki validitas diskriminan yang baik. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa seluruh konstrak yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai composite reliability
lebih dari 0,7. Artinya bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik. Berdasarkan pada hasil nilai koefisien determinasi, didapatkan nilai R-square adjusted yaitu sebesar 0,182, artinya sebanyak 18,2% variasi atau perubahan dalam sikap bisa dijelaskan oleh variabel pengetahuan lingkungan dan efektivitas konsumen yang dipersepsikan. Sisanya sebesar 81,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada model penelitian. Selanjutnya, nilai R-square adjusted sebesar 0,607, artinya sebanyak 60,7% variasi atau perubahan dalam perilaku hijau bisa dijelaskan oleh variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol keberlakuan yang dipersepsikan. Sisanya sebesar 39,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada model penelitian. Hasil uji signifikansi. Ada 6 hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Dari ke-6 hipotesis, 4 hipotesis didukung dan memiliki nilai P kurang dari 0,05, yaitu pengaruh pengetahuan lingkungan pada sikap, pengaruh efektivitas konsumen yang dipersepsikan pada sikap, kontrol keberlakuan yang dipersepsikan pada perilaku hijau, dan pengaruh moderasi altruisme pada sikap dan perilaku hijau. Selanjutnya ada 2 hipotesis yang tidak didukung dan memiliki nilai P lebih besar dari 0,05, yaitu pengaruh sikap pada perilaku hijau dan pengaruh normal subjektif pada perilaku hijau. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan lingkungan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada sikap. Efektivitas konsumen yang dipersepsikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada sikap. Sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku hijau. Normal subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku hijau. Kontrol keberlakuan yang dipersepsikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada perilaku hijau. Altruisme memiliki efek moderasi pada sikap dan perilaku hijau. Keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan salah satu dari nilai-nilai pribadi, yaitu altruisme sebagai pemoderasi. Oleh karena itu, masih ada ruang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan nilai-nilai pribadi lainnya untuk memperkaya literatur mengenai perilaku ramah lingkungan. Penelitian ini juga hanya dilakukan di Indonesia, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel masyarakat dari berbagai negara untuk memperkaya temuan penelitian. Yang kedua, penelitian ini memberikan hasil bahwa sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku hijau. Masih banyak penelitian yang memberikan hasil tidak konsisten tersebut. Penelitian lebih lanjut perlu meneliti kesedaran antara sikap dan perilaku dan mengidentifikasi faktor apa yang menghalangi atau menjadi hambatan konsumen dalam menerjemahkan sikap mereka ke dalam perilaku ramah lingkungan. Ketiga, penelitian ini memberikan hasil bahwa norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku hijau. Masih banyak juga penelitian yang memberikan hasil tidak konsisten tersebut. Penelitian lebih lanjut dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi alasan yang rasional mengapa para konsumen muda kurang memperdulikan dan mempertimbangkan saran dari orang penting seperti keluarga, kolega, sahabat, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.